Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kali ini nanti saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang birama. Eh, tapi sebelum saya lanjutkan tentang birama, nanti ada beberapa hal yang perlu saya ralat mengenai definisi partitur. Kemarin definisi partitur tanda yang digunakan untuk membaca sebuah lagu. Itu syarat yang benar ya, tanda yang digunakan untuk membaca sebuah notasi. Tanda yang digunakan untuk membaca sebuah notasi itu namanya partitur. Nah, sedangkan notasi yaitu tanda yang digunakan untuk membaca sebuah lagu. Itu namanya notasi. Kemudian notasi itu dibagi menjadi dua macam, notasi angka dan notasi balok. Nah, kalau definisi notasi angka, suatu bentuk notasi yang berbentuk angka, itu notasi angka. Sedangkan notasi balok, notasi yang berbentuk seperti titik nada. Titik nada. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu tentang titik nada. Notasi angka pasti pernah lihat tuh. Kemudian notasi angka, nada do itu dilambangkan angka 1, nada re dilambangkan angka 2, nada mi dilambangkan angka 3, nada fa dilambangkan angka 4, nada sol dilambangkan angka 5, nada la dilambangkan angka 6, dan nada si dilambangkan angka 7. 1 sampai 7 itu yang perlu diperlukan dalam notasi angka. Sedangkan notasi balok itu ada namanya titik nada itu. Terus titik nada tersebut ada bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian paling bawah sendiri itu namanya badan namanya. Terus yang bagian yang kedua namanya tiang. Terus yang ketiga namanya bendera. Ada badan, tiang, dan bendera. Itu yang bagian titik nada. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke birama ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan beberapa. Birama ya, saya ulang, birama itu berisi tentang ketukan. Ketukan itu orangnya, birama itu rumahnya. Kemarin seperti itu. Dan sekarang ketukan itu biasanya kan birama itu berisi ketukan. Biasanya ketukan itu berisi juga tentang notasi, bisa notasi angka ataupun notasi balok. Kalau bentuknya angka berarti notasi angka, kalau bentuknya seperti titik nada berarti notasi balok. Jelas ya. Kemudian di dalam ketukan itu ada berbagai macam ketukan. Yang pertama, ketukan 1 itu rotasinya kalau orang mengetukan ya, ini misalnya dasarannya 1 kan gini, itu 1. Nek 2 tuh 2, saya ulang, nek 1 seperti ini 1, nek 2 1 2, nek 3 1 2 3 3, nek 4 1 2 3 4, itu ketukan. Pak, kalau misalnya ketukan setengah seperti apa? Ketukan setengah ya. Nek 1 kan tadi seperti ini, 1, itu 1. Nek setengah berarti separuhnya dari 1, berarti setengah. Setengah berarti belum sampai jatuh, itu nilainya setengah seperti itu. Kalau sampai jatuh itu 1 ketuk. Nek setengah ketuk berarti belum sampai jatuh, berarti masih di atas setengah gitu. Jelas ya.
nek seperempat Pak, seperempat berarti separuhnya setengah, berarti separuhnya setengah berarti ya, nek setengah tadi kan setengah kan gini, berarti nek separuhnya setengah berarti ya separuhnya setengah berarti seperempat, seperempat berarti separuh setengah, paham ya? Saya ulang, satu kan gini, satu setengah seperempat, jelas ya? Nah, tuh. Satu setengah seperempat. Nah, jelas sampai sini. Nah, kalau yang ketukan satu itu biasanya di notasi angka digambarkan cuma angkanya saja. Misalnya ada do ya cuma angka 1, nada re angka 2, nada mi angka 3 dan seterusnya. Itu ya. Terus yang ketukan berapa? 2. Ketukan 2 itu berarti notasi angka ditambah titik di sebelah kanan. Berarti itu nilainya 2 ketuk. Misalnya nada sol angka 5 dikasih titik sebelah kanannya berarti. Nah, itu berarti nilainya 2 ketuk. Pak, kalau titiknya 2 sebelah kanannya lagi misal 5 titik berarti nilainya 3 ketuk. Ya, 3 ketuk. Kalau 4 ketuk berarti 5 nada sol angka 5 titiknya 3 berarti. Jelas ya sampai sini ya, gampang. Oke, kemudian yang ketukan setengah, jangan lupa ketukan setengah itu misalnya nada sol angka 5 ketukan setengah ya, dikasih garis atas 1 di atasnya, itu ketukan yang setengah. Terus yang ketukan seperempat berarti misalnya ada sol lagi angka 5 dikasih garis atasnya 2. Oke ya, ingat-ingat, jangan lupa. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan di jam yang sama, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.